wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yang kaitannya dengan kucing untuk supervisi akademik. Di sini ada 3 peran. Yang pertama yaitu sebagai supervisor, yang kedua sebagai coach, yang ketiga sebagai kuci. Nah, perkenalkan, nama saya Holilah, saya berasal dari SDN Telaga Biru 2. Silakan Ibu Hermina. Herminingsih dari SMP Negeri 1 Tanjung Bumi. Silakan Ibu. Mariani Mai Putri dari UPTD SMPN 2 Tanjung Bumi. Nah, inilah akhir dari perkenalan kami. Semoga tugas demonstrasi kontekstual kali ini akan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Hermin. Waalaikumsalam, Ibu Hermina. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah, di sini saya sebagai supervisor, nantinya ketika Bu Hermin sebagai coach dan Ibu Mariani sebagai coach. Nah, di sini ada beberapa tujuan dalam supervisi kali ini. Boleh saya menyampaikan Ibu tujuannya? Silahkan Ibu. Oke. Nah, di tujuan supervisor yang pertama itu Ibu, saya ingin memberikan beberapa indikator tentang pengembangan diri. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua Ibu, selain pengembangan diri juga ada tentang pengembangan potensi, bagaimana antara coach dengan kunci begitu Ibu ya. Nah, terus yang kedua Ibu, setelah menyampaikan beberapa tujuan nih, saya sudah menyampaikan beberapa tujuan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kunci? Rencana yang sudah disepakati kunci saya itu sepertinya 2 hari ke depan Ibu. Oh gitu. Iya. Oke, berarti Ibu akan melakukan kucing 2 hari ke depan ya. Oke. Nah, kira-kira kompetensi kucing apa yang Ibu kembangkan dalam kucing nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama yaitu saya akan berupaya mendengarkan aktif. Bagaimana saya sebagai coach itu mampu untuk memperhatikan, untuk mendengarkan aktif si coaching. Yang nomor 2, bagaimana yang nomor 2 itu saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot yang akan saya sampaikan itu dapat membantu coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu Ya. Oke, tadi Ibu menyebutkan kompetensi inti yang pertama tadi terus mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot gitu Ibu ya. Nah, pertanyaan yang ketiga ini Ibu, kompetensi secara spesifik itu kompetensi yang ingin Ibu observasi itu apa? Yang ingin saya observasi, nanti mungkin ini jadi bahan refleksi untuk saya sebagai umpan balik. Yang pertama itu present itu. Oh gitu. Karena present ini Berarti saya penuh ya? iya, kadang-kadang saya itu ini Bu menjadi tidak fokus. Itu yang ingin mungkin diobservasi. Yang pertama, yang kedua itu menyampaikan pertanyaan berbobot. Jadi nantinya itu barangkali nanti di tengah perjalanan itu saya tidak pas dengan pertanyaan saya, nanti mohon untuk diobservasi untuk kemudian nanti tidak lanjuti dengan saya. Oke, baik Ibu. Berarti intinya yang pertama kan biar penuh dulu ya. Betul. Habis itu berarti pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Ibu ya. Indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan? Tujuan nanti ketika melaksanakan coaching itu saya sebagai coach nantinya itu bisa membantu coach saya dalam mengembangkan diri sebagai pemimpin pembelajaran sehingga dia nanti itu bisa meningkatkan pembelajaran itu secara kualitas dan nantinya bisa mencapai tujuan pembelajaran yaitu pembelajaran berpihak pada murid. Yang nomor 2 itu
tujuannya itu bisa memberdayakan ya, memberdayakan potensi si kucing. Adapun indikator nantinya itu keberhasilan kucing itu nanti saya memiliki indikator di mana kucing itu bisa menemukan solusinya atas permasalahan yang dihadapi sendiri melalui beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti. Oke, nah setelah saya menyimak dari jawaban Ibu, tujuannya yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Nah, yang kedua yaitu percakapan antara kucing dengan kucing itu akan memberikan solusi tersendiri. Gitu ya. Oke Ibu, dari pertanyaan yang terakhir tadi, saya berharap akan bertemu lagi di lain waktu tentang supervisor yang saya diskusikan kali ini. Ya, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Bu Hermin sudah meluangkan waktu untuk saya sebagai supervisornya Bu Hermin, yaitu selaku coach. Terima kasih Ibu ya. Saya akan tunggu jadwal Ibu berikutnya. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mariani. Waalaikumsalam Ibu Hermin. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Bu, alhamdulillah. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Ini kita akan melakukan pitching itu sebentar ya Bu ya. Baik. Sesuai dengan pesan yang saya terima dari Ibu Mariani. Iya, beberapa waktu yang lalu ya Bu ya. Ini kira-kira Bu Mariani mau ngomongin apa ini sekarang? Ini Bu, saya ingin bercerita tentang proses pembelajaran di sekolah yang dilakukan oleh rekan sejawat saya. Rekan sejawat saya itu ada beberapa yang hampir sebagian besar di sekolah itu mereka menggunakan metode konvensional, di mana itu metode ceramah yang digunakan. Bahkan ada metode CBS up atau dapat buku sampai habis. Ya, Jadi yang saya garis bawahi adalah permasalahannya rekan sejawat Bu Mariani itu menggunakan metode konvensional. baik, benar. DBSA gitu ya. Iya. Dan mungkin ini yang menjadi pemikiran Bu Mariani, kok masih ada metode konvensional ya sekarang Iya. sudah zamannya begini gitu ya. Iya benar. Karena percakapan kita singkat nih Bu, kira-kira apa harapan dari Bu Mariani percakapan nanti kita ini? Yang saya harapkan ya Bu ya, saya dapat membantu rekan sejawat saya memperbaiki proses pembelajarannya di kelas sehingga nantinya anak-anak itu tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan ketika mereka belajar bersama di dalam kelas. Seperti itu Bu. Membantu teman sejawat ya. Iya. Kira-kira bantuannya berupa apa Bu? Sebenarnya sih saya bingung Bu ya, awalnya saya bingung, tapi baru saja saya menemukan ide bantuan yang saya ingin berikan kepada teman-teman atau rekan sejawat saya itu banyak sekali ya Bu ya, tapi akan saya mulai dari hal yang mudah dulu. Pertama mungkin saya akan memberikan mentoring, mentoring berupa bagaimana sih caranya pembelajaran di kelas itu supaya tidak membosankan bagi murid, karena ada beberapa siswa kemarin yang menyampaikan kepada saya katanya dengan guru si A ini bosan, dengan guru si B ini bosan, jadi akibatnya mereka banyak yang bolos atau pura-pura lama-lama ke toilet seperti itu Bu. Jadi ini kan zamannya IT ya Bu ya. Jadi saya mungkin nanti akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada rekan sejawat saya dengan menggunakan IT, misalnya minimal lah kalau tidak bisa menggunakan media laptop. Jadi rekan sejawat saya itu saya perkenalkan menggunakan aplikasi tapi menggunakan gadget seperti aplikasi Quizizz, Kelas Poin. Minimal lah mereka menggunakan PowerPoint karena itu media pembelajaran dengan menggunakan IT tapi yang paling mudah lah, seperti itu.
Jadi ini bantuan pertama yang akan diberikan Bu Mariani kepada rekan sejawat adalah mentoring ya. Karena mungkin secara kapabilitas Bu Mariani itu bisa dalam hal IT ya Bu ya. Insya Allah, tapi tidak banyak Bu, cuma sedikit saja. Ya, kira-kira nih Bu, selain mentoring ya, teknik apa lagi yang akan Ibu jadikan sebagai langkah dalam membantu rekan sejawat Ibu di sekolah ini? Sebenarnya ada Bu ya, saya bisa saja menyampaikan kepada kepala sekolah untuk memberikan atau mengusulkan untuk mengadakan workshop atau pelatihan IT, bagaimana IT tersebut nantinya di setting atau dikelola untuk membuat media pembelajaran seperti itu. Namun sepertinya kalau misalkan workshop ini saya rasa agak susah Bu, seperti itu, karena nantinya akan membutuhkan waktu, akan membutuhkan biaya, dan akan membutuhkan prasarana dan sarana yang lebih lengkap. Jadi makanya saya ingin yang termudah dulu, yaitu dengan mentoring kepada rekan sejawat. Jadi di antara mentoring dan workshop tadi itu Bu Mariani itu lebih mengutamakan yang mentoring ya. Karena pelaksanaannya mungkin bisa dilakukan oleh Bu Mariani sendiri. Biaya yang hemat gitu ya Bu ya. Terus Bu, rencana apa kira-kira rencana Bu Mariani itu ke depannya? Ini tadi kan solusinya ya, sementara ya rencananya itu seperti apa untuk memberikan pengarahan kepada rekan sejawat mengenai metode yang seharusnya sekarang dipakai, terus atau mungkin metode yang tidak seharusnya dipakai, itu rencananya seperti apa ini? Gitu. Rencananya begini Bu, saya akan gimana ya, mohon maaf ya Bu ya, saya kan dulu sempat mengadakan proses pembelajaran itu menggunakan aplikasi seperti Quizzes atau Classpoint. Pada saat itu saya sempat memvideonya gitu. Jadi nanti saya akan, bukannya bangga ya Bu ya, saya akan berbagi praktik baik lah. Kalau misalkan ini kalau kita menggunakan aplikasi ini dengan menggunakan IT, minimal itu gadget, ternyata anak-anak itu lebih senang, lebih interaktif seperti itu. Jadi sehingga minat belajar anak itu bisa meningkat dan tidak membosankan. Jadi pada waktu itu pembelajaran saya tidak ada alasan anak yang bolos atau keluar toilet lama-lama. Iya. Kalau rencana ini adalah ukuran ideal menurut Bu Mariani kan ya, tentunya itu ada di skala 10 ya. Saat ini yang dihadapi oleh rekan sejawat Ibu itu mereka kira-kira ada di skala berapa Bu? Saya merasa saya dan rekan sejawat saya ya Bu ya, rekan sejawat saya itu berada di skala 5 dengan kondisi yang seperti ini, metode pembelajaran yang mereka lakukan dengan metode ceramah ataupun CBSA seperti itu, saya merasa memang ada di skala 5. Untuk peningkatan ke skala lanjut apakah ada Ibu? Ya, rencananya ada Ibu, insya Allah saya berniat untuk meningkatkan skala tersebut ke skala 7. Dua angka ya Bu ya? Iya. Ada nggak selain rencana tadi untuk menuju ke skala 7 itu mungkin? Jadi gimana ya Bu ya, untuk tadi seperti yang sudah saya sampaikan, untuk melakukan sebuah workshop atau pelatihan itu kan membutuhkan waktu lama ya Bu ya. Jadi saya akan mencoba mendekati secara personal ketika kita sedang ada waktu luang seperti itu. Saya akan menawarkan kepada teman saya, rekan sejawat saya yang sekiranya usianya itu masih muda seusia saya akan mengajaknya untuk belajar bersama menggunakan IT, minimal handphone medianya seperti itu Bu. Kalau rekan sejawat saya kan juga ada yang sudah tua ya Bu ya, mungkin kalau itu susah untuk diajak, jadi saya mengajak yang mau dulu untuk belajar seperti itu. Ya. Jadi itu teknik yang sangat bagus ya Bu ya. Tentunya namanya belajar itu kan melibatkan banyak pihak ya Bu ya, selain Bu Mariani, terus rekan sejawat, kepala sekolah, ada lagi Bu. Adakah lagi yang akan dilibatkan di luar sekolah Ibu nantinya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Kalau di luar sekolah saya rasa
Bisa sih Bu, namun sulit karena kita akan mendatangkan narasumber dan narasumbernya itu harus tepat harus tepat dalam penggunaan IT tersebut. Nah, kalau yang cara yang lebih mudah yang saya ingin terangkan tadi yaitu mentoring, mungkin akan meminta bantuan dari teman. Di sekolah saya itu ada yang namanya salah satu ibu guru namanya Bu Lina. Dia itu juga pinter IT, dan dia juga bisa menggunakan quizzes karena dia juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di yang ditawarkan melalui media handphone. Jadi saya dan beliau itu pernah sama-sama mengikuti pelatihan tersebut. Ya, Bu Mariani sudah melihat masalah, kemudian membuat solusinya, terus rencana juga ya. Sekarang ini komitmen. Sekarang Bu Mariani ini seperti apa komitmennya yang akan dibangun untuk selanjutnya ini? Oke, jadi komitmennya yaitu yang pertama saya harus menerapkan dulu proses pembelajaran ini yang minimal lah saya menggunakan IT, entah itu PowerPoint, entah itu quizzes, entah itu PowerPoint dan sebagainya. Kemudian dengan menerapkannya di proses pembelajaran, nantinya anak-anak itu kan akan mengajak memunculkan guru yang lain untuk tertarik menggunakan hal yang sama, karena anak-anak itu kalau menggunakan itu jadi menyenangkan, tidak membosankan. Ya, karena percakapan singkat kita sudah selesai Bu ya. Sebagai akhir nih saya ingin tahu apa yang sudah didapatkan oleh Bu Mariani dari percakapan kita saat ini. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa awalnya saya bingung ya Bu ya, namun setelah berdiskusi dengan Ibu secara tidak langsung, kemudian ide itu muncul seperti itu. Iya. Semoga Bu Mariani menjadi guru yang menginspirasi akan sejawatnya menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Semoga juga nanti pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Saya tunggu pada coachingnya nanti. Oke Bu, terima kasih. Saya atas waktunya. Assalamualaikum Ibu Hermin. Waalaikumsalam Bu Lina. Gimana kabarnya? Sehat, baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Ini sudah kali kedua ya kita bertemu ya. Nah, kemarin kan sudah janji kalau kita akan mengadakan diskusi lagi. Nah, di sini Ibu langsung saja ya Ibu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching antara coach dengan coach tersebut? Jadi yang saya sudah menerapkan alur percakapan kita berbasis coaching ya Bu ya. Kemudian saya juga dapat menyampaikan pertanyaan berbobot sehingga si coach saya itu bisa memunculkan sendiri solusi, terus kemudian rencana, komitmen itu Ibu. Bagus sekali ya. Nah itu sudah Ibu lakukan ya. Nah indikator apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pencapaian coaching kemarin? Indikator yang ingin saya kembangkan pastinya itu si coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga dari solusi itu dia bisa mengembangkan tujuan pembelajaran yang juga pada murid bisa terlaksana dengan baik. Oh gitu, berarti Bu Hermin sudah memberikan yang terbaik lah buat coaching gitu ya. Nah, oke Ibu. Nah setelah saya melakukan beberapa hal di sini, saya akan menyampaikan catatan hasil yang sudah saya observasi terhadap Ibu Hermin sebagai coach, Ibu Mariani sebagai coach. Nah, tapi di penilaian itu adalah Bu Hermin sebagai coach. Nah, setelah saya menilai beberapa percakapan tadi, diskusi tadi, Ibu Hermin itu sudah bagus sekali dalam coaching tadi. Ibu Hermin sudah mengungkapkan semua alur cerita, mulai dari tujuan utama,
terus indikatornya, terus rencana aksinya, sampai ke tanggung jawabnya itu sudah bagus semua. Itu perlu dipertahankan Ibu ya ketika ada kucing kembali. Nah, yang kedua, setelah menggali beberapa pertanyaan, nah yang Ibu sampaikan tadi kepada kucing, Ibu itu sangat bagus sekali, luar biasa sekali. Jadi ada tambahan sedikit saja buat Ibu dalam memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, tambahannya adalah setidaknya ketika Ibu menjadi coach, berikanlah kesempatan kepada kucing untuk merefleksi diri, gitu aja. Dan Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Ibu ya. Pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam keberhasilan melakukan kucing tersebut Ibu? Yang ingin saya kembangkan itu mungkin pada skill bertanya gitu. Oh, bertanya. Berarti di pertanyaan yang berbobot lah. Di mana saya bisa membuat pertanyaan itu lebih berkualitas, Lebih lebih berbobot. Kalau pertanyaan berkualitas itu kan bisa menggali kunci itu untuk menemukan solusinya tepat sasaran. Nah, betul sekali ya. Oke Ibu, mungkin sampai di sini pasca observasi saya. Mohon maaf Ibu, saya selaku supervisor Ibu, apabila ada kalimat yang sekiranya tidak enak dirinya, mohon maaf. Saya juga berterima kasih karena Ibu sudah membantu saya melaksanakan kucing. Oke, semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Iya, Oke Ibu, Iya. terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi